Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Cahya Asih, NPM 2001071013 dari Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan mempresentasikan materi CPU, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, dosen pengampu Pak Hari Setia Aji. Baik, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu A. Pengertian CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware yang memproses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software yang ada di dalamnya. CPU secara teknis juga lebih sering disebut sebagai prosesor oleh karena itu saat membaca dan mengenali spesifikasi suatu prosesor, maka sebenarnya Anda sedang membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Yang B, ada komponen CPU. Suatu CPU setidaknya memiliki sebuah prosesor atau suatu chip yang tertanam di dalamnya yang berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Namun, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memungkinkan sebuah CPU memiliki lebih dari prosesor atau yang juga disebut sebagai prosesor core. Istilah-istilah yang sering kita dengar saat ini juga berasal dari perkembangan teknologi CPU tersebut. Misalnya, teknologi dual core, di mana dalam sebuah CPU terdapat dua processing core, maupun quad core yang memiliki 4 processing core. Sebuah CPU yang canggih bahkan memiliki teknologi dengan 6 atau hexacore maupun 8 processing core atau octa-core. Yang pertama, komponen CPU yang pertama ada control unit atau unit control, yaitu pusat pengendali komputer. Unit control memiliki tugas sebagai pengambil berbagai data dan perintah yang diberikan kepada komputer untuk kemudian diproses, menyelesaikan setiap instruksi yang berhubungan dengan logika dan aritmatika. Unit control juga berfungsi mengirimkan pesan ke ALU untuk diproses, mengawasi kinerja ALU, mengatur input-output, dan membawa hasil output ke bagian pemrosesan memori utama. Bagian kedua dari CPU adalah ALU atau Arithmetic and Logical Unit. Bagian ini memiliki peran untuk melakukan operasi pada aritmatika dan logika yang telah diinstruksikan oleh unit control. Tugas utama ALU adalah melakukan seluruh perhitungan matematika yang diberikan sesuai dengan instruksi program. Yang ketiga, komponen terakhir dari CPU adalah register. Komponen ini merupakan alat untuk penyimpanan kecil. Ia memiliki kecepatan akses yang cukup cepat, berguna sebagai media penyimpanan data atau instruksi yang diproses. Penyimpanan data yang dilakukan hanya bersifat sementara, yaitu hanya disimpan saat proses pengolahan terjadi. Setelah itu, penyimpanan akan hilang dengan sendirinya. Yang C, ada fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dan melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Yang terakhir ada D, jenis-jenis CPU. Yang pertama ada Intel Processor, kedua AMD atau Advanced Microprocessor. Yang ketiga ada ARM Processor, yang keempat Cirrus Processor, yang kelima ada Apple Processor. Nah, itu tadi adalah sedikit materi yang dapat saya sampaikan tentang materi CPU.
Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.